Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Haji Agus Nurqawim SQ MPDI. Saya atas nama Sony Ardiansyah dari kelas Tarbiyah B akan menjelaskan salah satu bab tentang mata kuliah Rosem Usmani yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Agus Nurqawim SQ MPDI. Saya akan menjelaskan tentang bab pengganti huruf atau ibdal. Pengganti huruf atau ibdal itu ada 3 macam. Yang pertama penulisan alif yang berasal dari ya. Yang kedua alif yang tidak diketahui asalnya, dan penulisan alif yang berasal dari waw. Penulisan alif yang berasal dari ya. Penulisan alif yang berasal dari ya terbagi kepada 2 bagian, yaitu alif yang berasal dari ya dan alif yang berasal dari ya musyabbah, yaitu alif ya ta'nis. Yang pertama, alif yang berasal dari ya. Yang dimaksud di sini ialah alif yang menjadi lam kalimah, seperti togo, fata, bukan alif yang menjadi ain kalimah, seperti bayatum, jaa, dan sebagainya. Para perawi Rosem sepakat jika diketahui alifnya berasal dari ya, maka alifnya ditulis dengan ya, baik pada isim, fiil, di tengah kalimah, ataupun di ujung kalimah. Untuk mengetahui apakah alif yang berasal dari ya, apabila pada isim ditasniahkan, misalnya fata menjadi fatayan, dan apabila pada fiil dilihat bentuk mukhotobnya, misalnya togo menjadi togoyat. Contoh yang diambil dari isim. Yang pertama ada huda, ama, fata, hawahu, hudahum. Dan contoh yang diambil dari fiil atau kata kerja, yaitu roma, istasqahu, a'to, ihtada, togo, watawalla, dan lain-lain. Demikian pula apabila ya yang menjadi pada lam kalimah atau berasal pada ya mutakalim atau orang ketiga tunggal juga diganti dengan alif, seperti ya asafa, surah Yusuf ayat 84 yang asalnya ya asafa. Yang kedua ya hasrota, Az-Zumar ayat 56 yang asalnya ya hasrota. Yang ketiga ya wailata, Al-Furqan ayat 28 asalnya ya wailata. 2. Alif yang berasal dari ya musyabbah, yaitu alif ta'nis. Alif yang berasal dari alif ta'nis dapat diketahui dari 5 wazan berikut. Yang pertama fa'ali, seperti yatama, surah An-Nisa ayat 127. Yang kedua fu'ali, seperti usara, Al-Baqarah ayat 85, kusala, At-Taubah ayat 54, sukara, An-Nisa ayat 43. Yang ketiga fa'ali, seperti da'wahum, surah Yunus ayat 10, mardo, surah An-Nisa ayat 43, dan najwa, surah Al-Isra ayat 47. Yang keempat fi'li, seperti ahada, surah Fatir ayat 42. Yang kelima fa'li, seperti unsa, surah An-Nisa ayat 124, kurba, surah Al-An'am ayat 125. Pengecualian dari 2 kaidah terdahulu terdapat pada 14 lafaz, yaitu 6 lafaz disepakati ya ditulis dengan alif, 5 lafaz ihtimal ya ditulis dengan alif, dan 3 lafaz yang ikhtilaf ya boleh ditulis dengan ya atau alif.
Keenam, lafaz yang disepakati ya ditulis dengan alif adalah lafaz aqsa. Terdapat pada dua tempat yaitu waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Surah Al-Qasas ayat 20. Yang kedua, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Surah Yasin ayat 20. Yang kedua, lafaz Al-Aqsa terdapat pada ayat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra ayat 1. 3. Lafaz tawallahu terdapat pada ayat kutiba alaihi annahu ma tawallahu. Surah Al-Hajj ayat 4. Tidak termasuk padanya lafaz fa'aradu amma tawalla. Surah An-Najm ayat 29 dengan menggunakan rosemnya. 4. Lafaz asani terdapat pada ayat wa man asani fahuwa ghafurur rahim. Quran surah Ibrahim ayat 36. Tidak termasuk yang selain ini lafaz simahum yang terdapat pada ayat simahum fi wujuhihim. Surah Al-Fat ayat 29. Yang keenam, lafaz togo terdapat pada ayat inna lamma toghol ma Al-Haqqah ayat 11. Tidak termasuk selain ini seperti adhaba ila fir'auna innahu togo. Quran surah An-Nazi'at ayat 17. B. Kelima, lafaz yang termasuk kelompok ihtimal dan ya ditulis dengan alif adalah yang pertama, lafaz taro terdapat pada ayat falamma taro al-jam'an. Asy-Syura ayat 61. Lafaz ini bisa ditulis dengan taro'a, isbat alif pertama dan hazf alif kedua, dan bisa juga dengan taro'a, hazf alif pertama dan isbat alif kedua. Yang kedua, lafaz na terdapat pada dua tempat yaitu a'rada wa na'a bijanibih. Surah Al-Isra, Quran surah Al-Isra ayat 83. Dan a'rada wa na'a bijanibih. Hamim As-Sajdah ayat 51. 3. Lafaz kilta terdapat pada ayat kiltal jannatain. Al-Kahfi ayat 33. Keempat, lafaz ro'a terdapat pada ayat kaukaba. Quran surah Al-An'am ayat 76. Lafaz tatro terdapat pada ayat summa arsalna rusulana tatro. Quran surah Al-Mu'minun ayat 44. C. Ketiga lafaz yang ikhtilaf ya boleh ditulis dengan ya atau alif adalah lafaz naqsya'an dengan alif atau dengan ya terdapat pada ayat al-nahsya'a tusibana dairah. Quran surah Al-Maidah ayat 52. Boleh ditulis naqsya atau naqsya. Tidak termasuk yang selain ini seperti innama yakhsyallahu min ibadih. Quran surah Fatir ayat 28 dan sebagainya, sebab ya naqsya ditulis dengan ya. Kedua, lafaz jana terdapat pada ayat wajanal jannataini dan Quran surah Ar-Rahman ayat 54. Boleh ditulis jana atau jana. Ketiga, lafaz tuqatih terdapat pada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Quran surah Ali Imran ayat 102. Boleh ditulis tuqatih atau tuqatih. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.